Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari langsung saja kita akan membuka bersama Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 sampai ayat 3. Sekali lagi Kisah Para Rasul 13 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini berjudul Tuntunan Roh. Ya, kita bersyukur kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama, dan mari kita mau terima setiap berkat Tuhan, pesan Tuhan melalui renungan 79 hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Kita melihat di dalam perikop pertama dari pasal ini, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 3, kita dapat menemukan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa ini, yaitu ada Barnabas, kemudian dituliskan ada Simeon yang disebut Niger, ada Lukius orang Kirene, Menahem yang seorang yang diasuh bersama dengan Herodes ya, raja wilayah. Kemudian juga ada Saulus dan juga ada kuasa Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, kemudian di dalam perikop ini kita dapat mengetahui, kita mendapatkan informasi, mendapat pengetahuan tentang sekelompok pemimpin penting dalam jemaat di Antioquia. Mereka adalah nabi-nabi dan juga guru atau pengajar yang melayani Tuhan dan juga melayani jemaat Tuhan pada saat itu. Dan dalam perikop ini kita juga dapat menemukan bagaimana peran Roh Kudus yang sangat penting bagi pelayanan para guru dan para nabi tadi, dan khususnya di antara jemaat Antioquia. Dan Roh Kudus ini bekerja melalui orang-orang ya yang punya latar belakang yang berbeda-beda, namun Tuhan pakai, Roh Kudus pakai untuk membangun jemaat dan juga untuk menyebarkan Injil. Dan itulah tadi guru dan nabi-nabi yang ada. Dan kemudian Bapak Ibu, kita kemudian akan beralih ke bagian selanjutnya, yaitu interpretasinya Bapak Ibu. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah di perikop ini? Perikop ini hanya terdiri dari 3 ayat, tapi apa kemudian yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya? Sesuai dengan apa yang kita sudah bahas tadi pada bagian observasi, kita dapat mengetahui bagaimana Roh Kudus itu berperan penting. Roh Kudus turut ambil andil ya di dalam pelayanan para nabi dan guru-guru tadi. Dan apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk pelayanan para nabi dan juga guru-guru tadi? Yaitu di sini kita belajar bahwa Roh Kudus itu memberi tuntunan. Ya, sesuai dengan judul renungan kita, tuntunan roh. Roh Kudus itu memberi tuntunan bagi para nabi dan juga guru-guru tadi. Kita bisa melihat kembali di dalam ayat pokok yang kita sudah baca tadi. Di sana dituliskan bahwa saat para nabi dan guru beserta juga Barnabas dan Saulus, mereka sedang beribadah sambil berpuasa, kemudian ada tuntunan dari Roh Kudus. Ada arahan dari Roh Kudus yang memerintahkan, yang mengarahkan supaya nabi dan guru tersebut mendoakan, kemudian meletakkan tangan, dan kemudian mengutus Barnabas juga serta Saulus untuk mengerjakan pelayanan pekabaran Injil yang telah ditentukan oleh Roh Kudus itu sendiri bagi mereka. Nah, jadi Roh Kudus itu menuntun, Roh Kudus itu memberitahu, mengarahkan para guru dan nabi tadi untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Sehingga para nabi dan juga guru tadi, mereka tidak melayani seorang diri. Mereka tidak melayani dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka disertai, dituntun, dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan setiap tugas pelayanan dan juga di dalam mempertahankan iman percaya mereka kepada Kristus. Nah, inilah yang kemudian menjadi
pelajarannya bagi kita semua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sama seperti guru dan nabi tadi, percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus. Dan oleh sebab itu kita pun juga memerlukan kuasa Roh Kudus ini untuk menuntun kita, untuk mengarahkan kita dan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan. Terkadang kita tidak tahu apa hal yang benar yang harus kita putuskan. Terkadang kita juga tidak mengerti ya tindakan apa yang tepat yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita yang semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, disinilah kita perlu Roh Kudus untuk menuntun kita. Kita perlu tuntunan Roh Allah untuk memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita tetapkan dari semua bidang kehidupan kita. Kita perlu tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Di sana firman Tuhan berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ini disinilah Bapak Ibu kita akan merasakan kuasa Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu penolong bagi kita semua. Dan Roh Kudus itu akan mengajarkan kita, akan mengingatkan kita setiap firman-firman Tuhan yang Tuhan Yesus sudah pernah sampaikan. Dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk hidup sesuai dengan firman itu. Ya, kita tahu kemudian apa yang benar, kita tahu apa yang salah untuk kita tinggalkan, kita tahu mana yang benar untuk harus kita kerjakan. Semuanya perlu tuntunan dari kuasa Roh Kudus. Dan aplikasinya Bapak Ibu, kemudian bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya kita selalu mendapat tuntunan Roh Kudus itu? Tentunya seperti yang dilakukan oleh para guru dan nabi tadi, yaitu beribadah, berdoa, dan juga berpuasa. Ya, tadi kita melihat bagaimana guru dan nabi tadi mereka berkumpul dan saat mereka beribadah, mereka berpuasa, Roh Kudus berkata-kata kepada mereka. Roh Kudus menuntun mereka apa yang harus mereka lakukan. Bagaimana ada sesuatu tugas yang harus mereka kerjakan. Semuanya dari Roh Kudus ketika beribadah, berdoa, dan berpuasa. Dan tentunya di dalam ibadah kita, dalam doa kita, dalam puasa kita, tentunya kita fokus untuk meminta kepenuhan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Kita minta tuntunan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak boleh meminta pertolongan Tuhan untuk masalah-masalah kita. Tentu boleh, kita harus selalu mendoakannya. Tetapi di dalam doa kita juga harus ingat, kita perlu Roh Kudus minta kita dipenuhi Roh Kudus lebih dahsyat lagi. Baik dalam ibadah raya mungkin kita bisa berdoa secara pribadi, minta Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus. Atau saat kita berdoa dan juga disertai dengan puasa. Ya, dengan puasa membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kita bisa meminta kepada Tuhan untuk memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan yang kita sudah pelajari hari ini. Mari terus alami kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, menuntun, menyertai setiap langkah kita. Puji Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami betapa pentingnya tuntunan roh di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, Kau terus penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami rindu Roh Kudus yang memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Bagi Engkau ya Tuhan, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami aminkan kebenaran firman-Mu, kami terima dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.